Sidang. Ibu Albertina, saya melihat ada dua isu yang menjadi cukup krusial. Ya, Misalnya satu, siapa yang menembak? baik. Ya kan, versi Eliezer dan Joshua untuk memastikan versinya Verdi Sambo, dia hanya menyuruh hajar cat yang diartikan membunuh. Apakah jika memang tidak ada pembuktian yang cukup untuk mendapat kesesuaian bahwa Verdi Sambo menembak paling akhir, paling belakang, dakwaan jaksa itu cukup keras dengan mengatakan bahwa menembak dari belakang kepala, kepala dan memastikan mati. Apakah jika memang ini tidak terbukti, maka dan Sambo hanya sekedar merencanakan dan menyuruh, maka ini juga bisa meringankan hukumannya. Nah, Dia ingin hanya menempatkan dirinya sebagai yang merencanakan. Ya, Dengan alasan nanti kita bahas. ya. Kalau kita lihat ya Mbak, kalau orang melakukan suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana bersama-sama, bukan berarti mereka ini semua harus melakukan tindakan yang sama. Itu berbeda, apalagi di dalam pembunuhan berencana. Kalau di dalam pembunuhan berencana kan sudah direncanakan. Kalau orang melakukan bersama-sama itu siapa melakukan apa sesuai dengan peran yang direncanakan. Sehingga bisa saja saya tidak melakukan apa-apa, tapi saya bagian perintah saja, bisa. Apakah itu yang jadi disebut sebagai intellectual dader atau mastermind? Iya, bisa. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pemidanannya atau hukumannya? Kalau kita berbicara meringankan, kita akan melihat, hakim akan melihat, ya kan? Ini ide siapa melakukan itu? Nah, ini kita harus lihat. Masa orang yang mempunyai, masuk akal tidak? Orang yang mempunyai ide, orang lain yang membunuh, dia yang mempunyai ide, kok dia yang lebih ringan? Nah, ini masuk di akal atau tidak? Nah, ini kan kita akan melihat juga. Jadi tidak semudah itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa, misalnya saya duduk aja diam-diam orang lain membunuh, terus saya yang paling ringan misalnya. Nah, ini kalau bagi saya itu tidak masuk akal juga, kita akan melihat juga. Masuk akal tidak itu? Nah. Jadi siapapun yang merencanakan, menyuruh, menyiapkan peluru, meskipun dia berdalih tidak menembak, maka itu tidak melepaskan dia dari hukuman berat, seberat-beratnya. Itu tidak menjadi alasan kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk melepaskan dia dari tanggung jawab itu. Karena Bu Albertina dalam perjalanan karir Anda selalu memberikan dinilai tegas dalam kasus-kasus besar. Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh dan kemudian berdalih tidak menembak, itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat. Dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Nah,